Artinya kalau melanggar loh ya, melanggar sumpah nanti dapat hukuman. Nah itu kalau dia ngomong sumpahnya nggak sengaja dari hati, terlanjur sabtu lisan, itu maka tidak dihukum. Kalau yang tidak sengaja itu sama Allah diampuni. Halimun tur welas. Welas artinya welas itu bitakhiril uqubah an mustahiqiha. Jadi Allah itu tidak langsung menyiksa. Allah itu tidak langsung menyiksa orang yang melanggar aturan pun. Jadi orang itu Pak, ini melebar dari ayat. Orang itu kalau sumpah itu pilihannya dua, harus menepati sumpahnya. Kalau nggak menepati sumpahnya, bayar kafaroh. Kafaroh itu tebusan sumpah. Kafarohnya itu yang pertama adalah memerdekakan budak. Itu kalau sekarang nggak ada. Nah, berarti kalau nggak merdekakan budak, memberi makan 10 fakir miskin. Setiap satu miskin 1 mud. 1 mud itu kalau beras 7 on, hampir sekilo kurang 7 on. Nah itu untuk setiap satu miskin itu berarti 7 on peng 10 7 kilo ya. Ya udah, jadi sumpah siap nih beras 7 kilo. Sumpah pejabat. Aku mau kepikiran ngono. Jadi itu ya. Memang jangan-jangan pejabat itu ngasih uang itu karena memang dia sebagai tebusan kafaroh sumpahnya, bukan karena nyuap itu. Ya husnudzon saja. Kayak jenengan dianggap fakir, jadi sing diwai jenengan. Ya bisa jadi, karena memang begitu. Orang kalau nggak ya bayar kafaroh. Nah itulah. Tadi kan di tafsirnya begitu toh. Wa yusannu fihi al-hansu wa yukaffiru. Jadi orang kalau sedikit-sedikit sumpah bawa nama Allah itu ya hati-hati, kalau nggak dilaksanakan berarti dia bayar kafaroh. Contohnya kayak Abu Bakar tadi, sumpah saya tidak akan silaturahmi kepada Mistoh. Lah itu malah jangan dilakukan. Mosok nggak mau silaturahmi itu malah jangan ditepati sumpah itu. Bayar kafaroh saja itu malah sunnah. Sunnah bayar kafaroh. Jadi Abu Bakar itu malah sunnah bayar kafaroh. Nah ini tadi wa yusannu fihi al-hansu, disunahkan untuk nerjang sumpah ya, artinya yang melanggar sumpahnya, kemudian wa yukaffiru, dan membayar kafaroh. Itu ya. Jadi kalau tadi itu yang di atas tadi, kita nggak boleh sumpah membawa nama Allah untuk tidak berbuat baik. Jadi ya kayak tadi, aku nggak mau silaturahmi, itu kan untuk tidak berbuat baik itu. Aku nggak mau silaturahmi, sumpah demi Allah. Nah itu malah sunnah langgar saja, tetap silaturahmi saja, tapi nanti nebus kafaroh. Kafarohnya pilihannya 3. Kalau nggak memerdekakan budak, memberi makan fakir miskin 10 tadi. Kalau nggak gitu memberi pakaian 10 orang miskin, pakaian yang layak. Terus kan pas toh, pakaian yang layak kan berarti kaos-kaos salek kan. Ya itu anggap saja itu sebagai tebusan sumpahnya dia lah. Nah itu. Terus kalau enggak 3-tiganya, maka sunnah puasa 3 hari. Jadi ya, mau budak enggak ada budak, memberi makan orang miskin 10 enggak kuat, enggak kaos, enggak baju enggak kuat. Ya wes puasa 3 hari. Ini kafarohnya. Ya itu ya, jadi memang ada aturannya. Nah, terus yang kita bahas ini adalah yamin, aiman itu jamaknya di ayatnya. Aimanikum urdotal li aimanikum. Aiman itu jamaknya yamin. Yamin itu sumpah. Sumpah yang mengatasnamakan nama Allah itu namanya yamin. Nanti ada lagi istilah nadar. Kalau nadar itu nggak harus membawa nama Allah. Janji, aku mau ke rumahmu, janji. Nah itu itu sudah jadi nadar. Janji aku mau ke rumahmu, nggak bawa-bawa nama Allah. Nanti kalau ada nama Allah, demi Allah, lah ini baru namanya yamin. Itu bedanya. Tapi dua-duanya ya wajib ditepati semua.
Sesuatu yang sunnah itu menjadi wajib kalau dinadari. Itu contohnya silaturahmi tadi. Janji, aku mau ke rumahmu. Nah, seharusnya silaturahmi itu hanya sunnah, tapi karena kamu ngomong begitu, janji aku mau ke rumahmu, ini jadi wajib. Nah ini bahaya ini. Jadi jangan dikit-dikit janji lah. Nah ibu, bapak itu ngomong ibu, seneng wong lanang ini. Demi kamu aku rela elembel Fred. Nah itu ya, jadi jangan sampai ngumbar janji. Ayatul munafikin salah satu tanda-tanda orang munafik ketiga, kalau bicara bohong itu, kalau ngomong nggak ditepati, kalau janji demi Allah dusta. Yes, itulah. Nah, makanya nanti ada kafaroh dah. Itu kafaroh. Jadi ingat-ingat ya, kafarohnya sumpah itu milih 3 hal. Yang pertama adalah memerdekakan budak. Kalau nggak ada, pilihan yang kedua boleh memberi makan 10 orang miskin. Kalau nggak ada, maka memberi baju, pakaian lah, tidak harus baju, pokoknya pakaian, bisa celana, yang penting pakaian, ya ke 10 fakir miskin. Kalau tiga-tiganya nggak mampu, maka pilihannya puasa. Nah, itu puasa 3 hari. Niatnya apa? Ya niat nebus kafaroh, kafarohnya sumpah. Nah ini penting. Makanya dulu guyonnya Gus Dur kan begitu. Gus, itu kok kiai-kiai sering sumpah gampang men, kok sumpah itu apa nggak munafik? Ya justru yang tahu caranya itu kiai. Tahu caranya menghapus dosanya sumpah itu kiai dengan kafaroh ini. Gara-gara roh solusi ini akhirnya terus malah gampang sumpah. Nah, itu bahaya nggih, jadi bahaya. Tapi yang penting ayatnya jelas. Wala taj'alullaha urdatan li aimanikum antabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Jangan kau jadikan Allah sebagai sasaran untuk kamu tidak berbuat baik. Nah, seperti itu tadi. Kita lanjut ayat 226. Ini sudah beda, ini sudah nggak bahas sumpah-sumpah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati asyurin fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim.